pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, komoditas beras. Dampak El Nino menyebabkan pergeseran musim panen. Berdasarkan data KSPR Desember 2003, produksi padi Januari-Maret 2024 lebih rendah sekitar 2,82 juta ton dibanding periode sama tahun lalu. Akibatnya harga gabah naik menembus Rp8.095 per kilo di penggilingan. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Secara ringkas, kenaikan harga telur, harga ayam dan beras akibat El Nino, musim kemarau yang panjang, sehingga musim tanamnya bergeser, Pak. Nah, akibatnya pemerintah tentu melakukan langkah-langkah cepat. Kita impor beras besar, Pak. Tahun lalu 3,6. Ya, izinnya terlaksana hampir 3 juta. Jadi berasnya banyak. Tahun ini kita sudah sepakati juga hampir 3 juta. Oleh karena itu pasar dibanjiri oleh Bulog beras SPHP dan beras medium yang harganya dijamin pemerintah. Nyatanya di RNI harganya saat itu 80.000, Pak. Kami sedih. Karena apa? RNI harusnya jadi stabilisator, harusnya jadi contoh buat rakyat. Tapi ternyata akhirnya pedagang-pedagang di pasar ngerti harga di RNI ngawur, mereka tidak takut-takut lagi menaikkan harganya. Dan Bapak tahu hari ini, Pak, kami kemarin ini serius, Pak, ini, Pak. Bapak harus perhatikan hal ini. Kami kemarin, Pak, ini mau Ramadan, kami pasti ditunggu oleh rakyat kami, Pak Mufti, teman-teman yang lain, berbagi nggak beras pada kita, ya kan? Kita sedang langkah di pasaran. Sama tahu, Pak, kita tanya ke RNI berapa harganya? 100.000, Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang, Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000, Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya, Pak, semua ini, Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI, Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa, Pak? 1 liter 25.000. Gila Bapak ini, Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini, Pak. Perbaiki, Pak. Terima kasih atas paparan yang diberikan. Namun saya melihat, maaf, dari Bapak Menteri, Bapak-Bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Bapak-bapak hanya memberi argumentasi pembelaan diri. Kita udah lakukan ini loh, lakukan pasar murah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi. Impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Impor tertinggi kita untuk beras. Impor tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka. Berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino,
Kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah, sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah, ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Import beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita pengen jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris, Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang, Pak, untuk beras. Antri beras murah, Pak. Harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih? Harga murah yang Bapak sebut tadi nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan, Pak? Nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa, Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak mau lakukan apa untuk permasalahan yang ada. Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Anggota Komisi 6 DPR RI, I. Nyoman Parta, mengkritik Menteri Perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan yang kerap menyebut alam sebagai biang kerok kenaikan harga beras di Indonesia. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu, para pejabat negara, terutama Mendak, tidak bisa terus-menerus menjadikan alam sebagai penyebab dari kenaikan harga beras. Musababnya, ia memandang seharusnya permasalahan iklim ini sudah bisa diprediksi oleh pemerintah. Adapun kritik ini dilayangkan Parta ketika melakukan rapat kerja bersama Menteri Perdagangan, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama ID Food, dan Direktur Utama PT PN3 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 13 Maret 2024. Sesungguhnya kondisi itu sudah bisa diprediksi karena Indonesia ada di belahan tropis, memiliki iklim tropis, hujan cukup, sinar matahari cukup, sehingga tidak bisa setiap ada kondisi seperti ini, seluruh pejabat terutama Pak Menteri, alasannya El Nino, itu berulang-ulang, kata Parta. Ia mengatakan, menyalahkan alam adalah perbuatan yang paling mudah. Bahkan ia menyebut orang yang tidak tamat SD sekalipun bisa beralasan seperti itu. Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah. Paling mudah banget.
Orang tidak tamat SD pun bisa itu, ujar Parta. Kalau sudah rusak, salahkan alam. Kalau sudah tidak panen, salahkan banjir. Gampang banget. Lebih lanjut lagi, salahkan takdir. Jadi nggak ada gunanya kita ini gagah-gagahan, sambungnya. Sebelumnya, dalam rapat kerja ini, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kenaikan harga beras merupakan akibat dari El Nino atau musim kemarau yang panjang, sehingga mengakibatkan musim tanamnya bergeser. Seharusnya pada Januari dan Februari sudah panen raya, tetapi akhirnya mundur. Kemungkinan panen raya akan dilakukan pada April dan Mei. Akibat musim tanam yang bergeser itu, pasokan beras lokal pun berkurang. Jadi musim tanamannya bergeser. Panennya bergeser. Tidak hanya terjadi pada kita, ini seluruh dunia, ujar Zulkifli. Menteri Perdagangan atau Mendak, Zulkifli Hasan atau Zulhas, buka-bukaan soal kenaikan harga beras di awal Ramadan 2024. Kenaikan harga beras ini disebut karena mundurnya masa tanam padi. Zulhas mengatakan, kenaikan harga beras ini juga disebabkan oleh El Nino atau kemarau panjang, sehingga hal itu berakibat terhadap mundurnya masa tanam. Kenaikan harga beras akibat El Nino, musim kemarau yang panjang, sehingga tanamnya bergeser. Jadi harusnya Januari-Februari sudah panen raya. Ini panen raya mundur, kira-kira sekarang sudah ada panen tetapi belum panen raya. Kemungkinan April dan Mei, kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada hari Rabu 13 Maret 2024. Dugaan mundurnya masa tanam itu, lanjut Zulhas, masa produksi beras dalam negeri mengalami penurunan. Hal ini juga yang menjadi pemicu pemerintah melakukan importasi beras. Akibat musim tanam yang bergeser itu, maka beras lokal kurang. Orang nggak nanam karena musim panas. Kalau tanam sedikit, yang punya bendungan saja, irigasi yang kuat saja. Jadi musim tanamnya bergeser, panennya juga bergeser. Tidak hanya kita ini, seluruh dunia, jelasnya. Adapun realisasi impor beras Bulog pada tahun ini baru 500.000 ton dari kuota 3,6 juta ton. Dari impor itu juga, beras disalurkan ke pasar sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Oleh karena itu, pasar dibanjiri oleh Bulog, beras SPHP dan beras medium yang harganya dijamin pemerintah. SPHP itu harganya Rp11.000 per kilo, beras medium harganya Rp14.000, imbuhnya.